34 provinsi dengan seorang diri, tanpa teman. Indonesia dikelilingin. Nah, Mas Jo ini sampai ke daerah Kalimantan loh. Dari Sumatera kita bisa dibilang ini daerah Jambi, sampai ke Kalimantan. Mistis. Mistis Ah, sekali. karena ya kita memang bukan untuk namanya pusaka, bukan untuk kita mainan kan. Bukan. Yang paling lama kita di K, K itu daerah mana, Mas? Maluku Tenggara. Besar. Ya, sama seperti yang sempat viral itu kan ada tembok raksasa di kedalaman laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semesta dimanapun berada? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada kesempatan kali ini, narasumber ini yang akan bercerita dan mengisahkan perjalanan hidupnya. Dan langsung saja kita sapa narasumber kita, yaitu Mas Jo. Mas Jo akan berbagi kisahnya tentang perjalanannya selama melewati 34 provinsi pada tahun 2021. Dan cerita ini langsung dimulai oleh Mas Jo. Oke, ya selamat sore rekan-rekan, saudara-saudara dimanapun berada. Salam hormat, salam sehat sejahtera buat kita semua. Amin. Perkenalkan, nama saya Jupri, lahir di Jambi, Sumatera, Indonesia. Dan saya memang yang langsung melakukan perjalanan jelajah negeri 34 provinsi Indonesia. 34 provinsi Indonesia dijelajahi dengan Mas Jo sendiri, Mas ya? Siap. Tanpa rekan teman. Kita awalnya dari Jambi ini kita berangkat berdua. Awal perjalanan berdua, kita berangkat itu Januari. Ya. Awal Januari 2021, Mas Jo melakukan perjalanannya mulai start dari Sumatera, tepatnya di daerah Provinsi Jambi. Itu pada hari Jumat ya, Mas ya, kalau nggak salah itu ya. Hari Jumat kita berangkat, habis Jumat orang selesai sholat Jumat kita berangkat. Baru ngegas, Iya. mulai start ya. Iya. Mas, saya mau tanya nih, ini Mas melakukan perjalanan 34 provinsi ini dari ada pikiran apa ini tiba-tiba kok? Apa sudah direncanain, apa ada wangsit atau niat hati pengen jelajah ke seluruh Indonesia? Kita di sini awalnya tidak ada visi misi yang bersifat terkonsep. Nggak terkonsep. Tidak terkonsep. Jadi kita dari jelajah negeri ini memang niat dari hati. Untuk kerabat. Itu persiapan yang Mas siapin kemarin sebelum melakukan perjalanan ini, Mas? Ya, kita untuk persiapan itu karena kita perjalanannya kan pakai kendaraan roda 2, sepeda motor. Jadi kita siapin motornya beserta identitas diri. Nah, begitu. Jadi kita persiapkan guna perjalanan, perlengkapan diri kan. Terus kita juga siapin safety readingnya, SIM, surat menyurat motor kan, gitu. Ini kalau tahun 2021 itu kan zamannya Covid nggak, Mas? Betul. Jadi gimana tuh melakukan perjalanannya tuh? Banyak hambatan kah? Ya, kalau dibilang hambatan kecil jelas ada. Ya, syukur bagi kita memang udah kita persiapkan terlebih dahulu baik mental maupun pendanaannya. Jadi di sini kita juga untuk pendanaan itu kita pakai biaya pribadi. Bukan kita ada sponsor dari swasta maupun dari negeri.
Itu sepeda motor Mas, jenis sepeda motor? Kita pakai sepeda motor itu motor CB. CB, Ya, motor tua ya Mas ya? ya motor tua tahun 1976. Yang Mas kendara ini motor tua untuk keliling 34 provinsi. Betul. Wow. Itu karena kita persiapannya kan motor tua perlu kita restorasi kan begitu. Di persiapannya juga lumayan lah gitu. Kondisi mesin motor harus fit, kondisi Orangnya fisiknya juga, orangnya juga harus fit. Betul. Jadi start dari sini dari Jambi ya. Ya, Pastinya Jambi. posisi di daerah Mendalu. Mendalu. Kita dari Jambi, tepatnya berangkat kita dari Mendalu itu kita langsung ke Riau. Ke Riau. Iya. Ke Riau, kita habis dari Riau kita masuk Pekanbaru, Medan, terus ke Banda Aceh, Banda Aceh, ke Sabang. Sabang. Jadi tepatnya itu lintas timur Sumatera. Oh, berarti dari Jambi ke titik nol dulu Mas ya? Iya, ke titik nol dulu. Dari sini habis Jumat. Habis Jumat Mas start dari sini ya. Sampai ke Riau langsung ke titik nol langsung. Dari Jambi sampai ke Sabang itu 1 minggu. Dari Jambi sampai ke Sabang 1 minggu. 1 minggu. Memakan waktu 1 minggu. Betul. Di perjalanan. Jadi kita pun singgah-singgah di komunitas, kita singgah juga di saudara, begitu. Kalau di Sabang sampainya itu tanggal 4 Februari kalau tidak salah. 4 Februari. Iya. Jadi berapa hari? Jadi dari tanggal 22 cuman karena kita sudah istirahat dulu ada di situ ada base campnya. Ada base camp tempat komunitas nih Mas Iya, ya. betul. Jadi ditunggu di sana ya. Betul. Untuk istirahat. Jatuhnya ini Mas Ju ini berangkat dari titik nol nih sahabat semua. Nah, kalau boleh izin kita mau bisa lihat ini sertifikatnya ada. Oke Mas, nanti boleh. Kalau mau dilihat Iya, kan. iya. Nanti kita tampilkan semua. Soalnya pengalamannya memang luar biasa nih sahabat semua. Nah, jadi sampai ke titik nol tuh berapa hari Mas nginap di Sabang itu Mas? Kita di Sabang menginap 2 hari 2 malam di base camp Hojak Sabang itu, di kediaman base campnya Bang Radi Sabang. Bang Radi Sabang. Iya. Nah, jadi nginap di sana Mas ya. Iya, baru melakukan perjalanan lanjut ke Banda lagi, karena kan di sana sudah ujung baratnya Indonesia. Oh iya. Iya, karena disebut titik nol Sabang karena ujung baratnya. Ujung baratnya Indonesia. Itu langsung perbatasan dengan laut India kalau tidak salah. Jadi berbatasan dengan India itu. India, Samudra India. Iya, Samudra Hindia. Ya, kalau kita mendengar daerah Laut Aceh kan teringat tsunami 2004 lalu Mas ya. Iya, 2003 2004. Itu kan meninggalkan sejarah yang sangat mendalam nih sahabat semua. Jadi Mas Jo kemarin sempat mampir ke sana dulu Mas ya. Sebenarnya kalau mau cerita tentang sebenarnya ya kalau di titik nol yang sebenarnya itu ada di Pulau Rondo. Pulau Rondo. Cuman kan itu tidak sembarang bisa masuk. Iya. Karena Pulau Rondo itu memang pulau terluar. Oh gitu Mas ya. Di situ titik nol yang sesungguhnya. Jadi yang titik nol Sabang yang di Sabang ini itu replika. Karena untuk mudah dikunjungi. Iya, dekat ya Mas. Fasilitas pun mudah didapat. Begitu. Kalau di Pulau Rondo itu kita banyak izin untuk masuk ke sana. Iya, betul. Karena tidak sembarang bisa masuk ke sana kan. Iya. Lanjut dari sana terus balik ke Banda, dari Sabang kita ke Banda, terus kita jalan ke lintas barat Sumatera. Balik lagi ke lintas barat Sumatera ya. Kita awalnya berangkat dari lintas timur, terus kita lanjutkan perjalanan ke lintas barat Sumatera. Lintas barat Sumatera. Ini masuk Medan lagi. Ya, kita tidak masuk Medan lagi. Kita lewat Molabo,
pesisir, Hmm. terus kita sampai di Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Hmm. terus kita masuk ke Tele, terus kita ke Danau Toba, Samosir. Masuk ke Danau Toba. Ya, kita di Danau Toba sempat menginap 1 malam 1 malam di menginap Danau Toba. di Danau Toba ya. Betul, Danau Toba 1 malam. 1 malam. Terus lanjut lagi perjalanan. Lanjut, masuk kita di Sipirok, lintas barat lah begitu kan. Lubuk Basung, terus kita masuk ke Pariaman. Sebelum ke Pariaman kita juga masuk ke Padang, kota Padang kan. Balik lagi ke Padang ya. Iya, jadi kita dari Padang ke Pariaman, terus ke pesisir, tetap kita lintas barat Sumatera, kita masuk daerah Muko-Muko, kita singgah di Bengkulu kota. Masuk ke Bengkulu lagi dari Betul. Padang. Masuk Bengkulu itu jam berapa tuh Mas? Kita masuk Bengkulu pagi, Pagi. iya, jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Iya, kita langsung disambut dengan paman di Bengkulu. Daerah Bengkulu ya. Iya, kebetulan beliau paman itu Babinsa. Babinsa di daerah Iya, sana. di kota Bengkulu. Daerah Bengkulu. Bengkulu itu ke Kepahyang. Kepahyang. Ya, dari Kepahyang kita nanti naik ke Kelo Liku 9. Liku 9. Iya, Liku 9, terus Pagar Alam, Lahat, Dempo, Prabu Muli, sampai kita di Palembang. Nah, ini masuk Dempo. Dempo ini kan sudah nggak asing lagi nih Mas, apalagi buat para pendaki gunung ya. Gunung Dempo di daerah Pagar Alam. Nah, sempat nggak Mas singgah di daerah pegunungan atau Gunung Dempo yang bisa dikatakan tempat para pendaki, ini salah satu gunung yang terkenal juga nih buat para pendaki nih Mas. Ya, kalau kita singgah di kawasan sekitar Dempo, tepatnya di kakinya, kita memang ada singgah. Emang singgah? Iya, singgah di kawasan di kaki Gunung Dempo. Di kaki Gunung Dempo. Nah, di situ kita masuk di kawasan wisata megalitikum. Istilahnya itu seperti batu prasasti. Peninggalan prasasti. Prasejarah. Betul. Benda-benda bersejarah di sana ya. Museum ya. Jadi istilahnya itu bukan sejarah tapi prasejarah. Prasejarah. Iya, jadi sebelum ada sejarah itu ada prasejarah. Sudah ada prasejarah. Betul. Berarti lebih lama lagi. Lebih lama lagi. Apa aja yang Mas lihat di sana tuh Mas? Jenis-jenis prasastinya Mas? Di sana kita lihat prasasti megalitikum itu ada seperti manusia. Manusia? Iya, batu itu menggambarkan seperti batu itu manusia yang lagi bertarung. Manusia yang lagi bertarung? Betul. Wow. Jadi manusia bertarung dengan hewan. Dengan hewan. Betul. Selain itu Mas, benda-benda sejarah lainnya? Ada di situ seperti tempat diskusi, terus dengan batu yang panjang, lebar. Istilahnya tuh tempat duduknya raja. Begitu. Memang ada meja, ada kursinya. Kita pun tidak boleh meja untuk di situ, tidak boleh. Nggak boleh ya? Ya, atau lagi duduk di tempat itu. Seperti kita duduk di kursi-kursi biasa, begitu tidak boleh. Memang dijaga ya? Ya, di situ memang ada penjaganya. Daerah sekitaran Gunung Dempo. Ya, betul. Jadi lanjut lagi jalan nih Mas? Kita lanjut lagi ke Prabu Muli. Dari Dempo itu kita ke Prabu Muli, langsung kita gas sampai di kota Palembang. Sampai di kota Palembang. Jadi nih Mas, kan daerah pegunungan kan suhunya beda nih Mas. Kan kita kan Sumatera, Jambi mungkin agak panas ya, karena banyak lahan-lahan perkebunan sawit atau minyak gitu kan. Nah, kalau daerah sana kan alamnya masih asri sekali tuh Mas.
Apa cuacanya dingin, beda suhunya ya? Ya, kalau dibilang untuk kawasan yang panas dan dingin itu, kalau yang dingin itu di Tele, di Medan, Medan di Mas ya ya, di malah kawasan Danau Toba. Danau Toba Betul. suhunya paling Mm-mm. dingin ya. Ini baru awal masih Sumatera ya ini sahabat semua. Mm-mm. Belum keluar Pulau Sumatera. Betul. Nah, setelah sampai Palembang tadi Mas, dari Dempo tadi kan. Nah, Mm-mm. sampai Palembang itu malam, Jam 5, sekitaran jam 5 pagi. jam 5 pagi. Betul. Jadi malam Mas masih berkendara di atas motor. Betul. Wow. Sampai Palembang pagi, istirahat, apa Is- langsung Kita sampai di Palembang jam 5 pagi itu langsung di telepon. ditelepon Dengan komunitas motor klasik Sriwijaya. Sriwijaya? Udah Mm-mm. disambut di sana ya? Mm-mm. Kita dari Palembang menginap 1 hari 1 malam. Terus kita lanjut jalan lagi ke Tanjung Api-Api, Tanjung Api-Api. Pelabuhan Tanjung Api-Api, ujungnya Palembang. Uj- Pelabuhan Tanjung Api-Api itu malam. Malam. Jadi kita nginap di situ, nginap di pelabuhan. Ah, Kita juga nunggu karena ada harus buat eh, karena aku masa COVID. iya, ini kan masa COVID. Jadi itu kita harus punya surat vaksin. Surat vaksin lagi ya. Mm-mm. Dokumentasi untuk syarat nyebrang ya. Iya betul. Itu kalau nyebrang ke Bangka berapa hari itu Mas? Berapa jam? Itu kalau ke Bangka itu sekitar 12 jam. 12 jam. Di Lumayan antara lama. 10 sampai 12 jam. 10 sampai 12 jam Ya, untuk sampai ke Pulau Bangka. Bangka. Oke. Kita sampai di Bangka itu langsung diterima juga dengan klasik Honda Bangka. Honda Klasik Bangka. Iya. Disambut di sana ya. Kita menginap 2 malam Hmm. di Bangka itu. Kita juga singgah di Pesanggerahan Bung Karno, Bung Hatta. Itu kan Pesanggerahan itu bahasa sekarang. Kalau zaman sejarah itu pengasingan. Pengasingan ya. Iya, Tempat pengasingan Bung Karno. Tempat pengasingan Bung Karno dengan Bung Hatta. Juga di situ awal mulanya untuk dibentuk negara. Pembentukan negara di sana. Ya, pembentukan negara Indonesia. Kalau di sana ada tempat tidur beliau. Di sana masih ya, Mas, ya? Ya, di Bung Karno, terus di Pesanggerahan Bung Hatta kan itu beda 2 tempat. 2 tempat. Iya, kalau yang pengasingannya Bung Karno itu di bawah. Jadi kalau pengasingannya Bung Hatta itu di Bukit Menumbing. Bukit Menumbing. Betul. Tempat pengasingan Bung Bung Hatta. Hatta. Beda dengan Bung Beda, Karno ya. betul, Oh, beda. jadi dipisahin ini, Mas. Dipisah. Jadi Mas dapat sejarahnya memang ditelusuri juga ya. Ya, kita tidak ada konsep untuk, karena kita saudara-saudara yang di situ mungkin ada kesempatan, jadi kita diajak. Oh, pengen tahu juga lah kan. Nah, terus kita juga diajak tempat orang eksploitasi timah. Eksploitasi timah. Iya, jadi di situ di Bangka itu banyak timahnya, terkenal dengan tambang timah. Tambang timah di sana. Betul. Oh, seperti yang baru-baru kemarin ya Mas. Iya. Oh iya, yang masih di Yang masih sekarang mungkin kasusnya juga masih ditutup. Iya. Mas boleh sambil minum, Mas. Betul. Santai aja, Mas. Sekarang kan belum ada titik temunya itu. Iya. Santai, Mas. Yang Kisah ya. 2, triliun kah? Nah, 2,7. 2,7. Iya. Iya. Benar, Mas, itu. Masih lagi di sih. Ungkap. Nah, jadi Mas sampai di Bangka nginap berapa hari, Mas? 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Betul. Dari Bangka Kita dari Bangka ke Sungai Liat. ke Sungai Liat. Betul.
kita juga singgah. Di situ ada bikers subuhan. Subuhan. Ya, Biker Sungai Subuhan. Liat. Di situ kita menginap 1 malam. 1 malam ya. Terus kita lanjut lagi sampai ke Toboali. Tobuali. Daerah mana tuh Mas? Masih di Bangka. Masih di Bangka. Mm-mm. Nah nih Mas, Mas kan di atas kendaraan terus nih, malam sampai pagi. Apakah Mas, ini ceritanya 24 jam loh, malam sampai pagi. Jadi nggak mungkin kan? Apa ada nemuin kendala apa? Kan sendirian nih Mas. Mm-mm. Apa Kita yang kalau bayangan-bayangan mistik kalau yang untuk mistis kita belum menemui, belum ya Mas ya? belum. Jadi masih lempeng aja Lempeng. jalan ya? Kita juga kalau motor itu kita sebelum melintasi kawasan yang sepi, ketika kita ada sedikit daerah yang memang ada untuk prepare, artinya itu persiapan motor lah Iya, gitu, iya. itu kita cek dulu. Iya, agar nggak ada kendala Nah, ya. Tempat-tempat yang rawan harus benar-benar fit fit motornya, motor, betul. kondisi minyak ya. Heeh. Tapi ya namanya gangguan ini kan kadang nggak mesti motor lagi bagus pun Betul. kadang bisa macet kan. Betul. Nah, oke Mas, lanjut jadi dari Bangka lanjut ke Pulau Belitung. Bangka Belitung. Bangka Belitung. Babel kata orang. Babel. Iya. Nah, Belitung ini kan pulau sendiri kalau nggak salah tuh Mas. Betul. Saya lihat-lihat di internet. Mm-mm. Jadi pulau sendiri ya. Iya, betul. Berapa jam tuh Mas? Nyebrang lagi nih. Itu penyeberangan di antara 12 jam sampai 15 jam. 15 jam. Penyeberangan Lebih dari jauh dari- Bangka ke Belitung. Lebih jauh dari Palembang ke Bangka tadi. Betul. Jadi satu pulau, 2 pulau. 2 pulau Mas ya. Betul. Masuk ke pulau kedua Iya, ini. pulau kedua. Wah. Daerah Belitung itu memang luas apa perdesaannya apa gimana tuh Mas? Kalau untuk Bisa. wilayah daratannya tidak begitu luas. Tidak begitu luas. Betul. Cuman untuk alam seperti pantai itu memang aksesnya memang oke lah gitu lautnya. Iya kan namanya Bangka, Belitung ini kan laut ya. Jadi Betul. suasana alamnya itu kalau kita bilang itu pantai ya. Jadi kalau di Belitung kita itu ada sekitar 1 minggu. 1 minggu di Belitung ya Mas. Betul. Ada Belitung ini tempatnya syuting Laskar Pelangi. Laskar Pelangi. Iya. Nah, Laskar Pelangi nih. Sampai ke sana Mas ya. Sampai. Belitung. Kalau kita untuk di Belitung kita tidak sampai ke sejarah. Yang banyak sejarah itu di Bangka. Di Bangkanya ya. Betul, di Bangka. Jadi kalau di Belitung itu kan karena di situ ada SD Laskar Pelangi. Laskar Pelangi. Seperti judul film itu. Iya, jadi sempat kita memang ke SD Laskar Pelangi waktu itu malam, tapi kita berkunjungnya Pada malam hari. ya malam. Kita ke SD Laskar Pelangi, terus kita ke kampungnya Ahok. Kampungnya Ahok. Iya, karena berdekatan itu. Iya, mantan gubernur ya. Ya, Wah. ada kampungnya Ahok gitu. Kampungnya Ahok ya. Emang kan siapa yang nggak kenal sama Ahok kan? Untuk di Indonesia dia lumayan terkenal ya. Kita juga sempat datang ke pantai di mana syuting film Laskar Pelangi juga kita kunjungi. Nah, Mas, jadi di Bangka, di Belitung itu berapa hari, Mas? Sekitar 1 minggu. 1 minggu di sana. Terus langkah selanjutnya? Ya, langkah selanjutnya itu kan karena juga tunggu kapal. Terus mempersiapkan surat menyurat untuk karena kan posisi dari Bangka mau ke Kalimantan. Iya. Kita juga perlu surat untuk unit. Jadi unit itu kan kita juga harus ada lapor ke pihak kepolisian. Iya. Jadi ada surat keterangan. Surat izin keterangan jalan. Iya. Nah, jadi Mas, ini kan memang sebelumnya apa Mas nih pernah melakukan touring atau perjalanan yang sejauh ini
sebelumnya? Ya kalau sebelumnya kita memang tidak ada. Tidak ada pengalaman Tidak sama ada sekali. pengalaman sama sekali. Jadi Bahkan seumur hidup baru ya pertama kali baru ini. melakukan perjalanan Heeh, sejauh ini. sejauh ini ya. Wow. Nah, jadi dari Bangka langsung ke Kalimantan, ya. Ya dari Belitung. Dari Belitung, Mm. Bangka Belitung. Dari Belitung langsung ke Kalimantan. Perjalanan Itu dari Belitung kita ke Kalimantan 2 hari 2 malam 2 hari 2 malam di Betul. atas kapal. di atas kapal. Hmm, Jadi itu kapalnya yang kita pakai, yang kita tumpangin itu kapal Titanic. kapal Titanic. Jadi kapal kayu yang muatannya sekitar 40 ton, Oh, 30 ton. enggak begitu Tidak besar, hanya kami di kapal itu hanya 6 orang, 6 orang. termasuk saya. 6 orang. Betul. 6 orang 40 ton. Iya. Bareng-bareng ya, Mas, ya. Iya, karena Kapal muat kapal barang. itu muat karet, terus ikan teri, itu yang mereka bawa dari Belitung ke Kalimantan. Kalimantan. Oke, Mas, tadi dari Belitung nyebrang ke Kalimantan. Kalimantan. Nah, sampai ke Kalimantan tuh pelabuhan apa itu, Mas? Kita sampai di Kalimantan itu masuk di pelabuhan ikan. Pelabuhan ikan. Ya, Nama pelabuhannya apa itu, Mas? Daerah Kalimantan. ke TPI. TPI. Iya. Memang khusus pelabuhan ikan. Hmm, Jadi kita nyandar di situ, kita diturunkan di pelabuhan ikan, kita lanjut ke kota Pontianak. Pontianak. Ya, Iya. dari pelabuhan itu sudah ada yang mau jemput juga. Oh, sudah ada yang Iya, jemput. Selama perjalanan 2 malam tadi ya? iya. Jadi kita turun di situ langsung dijemput memang. Dijemput langsung. Betul. Ya? Berarti sebelumnya emang udah di konteks ya? Nggak ada. Nggak ada di konteks? Nggak ada di kontak. Jadi orang itu tahu? Dari kemungkinan ya kita kan dari media sosial, jadi ada yang ngasih tahu Kalau bahwasannya, kita melintas ke Kalimantan gitu. oh, ada seseorang Mm-mm. melintas Kalimantan disambut ya. Betul. Wah, ini termasuk luar biasa juga dari komunitasnya ya. Sangat solid sekali dan saling menjaga ini. Nah, jadi Mas 2 hari 2 malam ya perjalanan itu ya sampai ke Kalimantan. Karena kan naik kapal klotok bukan kapal feri. Iya, iya. Mm-mm. Jadi yang waktu dibungkus itu saya lihat media motornya dibungkus itu pas penyeberangan kapan itu, Mas? Itu kita penyeberangan di Nabire ke Jayapura. Daerah Nabire, Jayapura. Betul. Oh, nanti kita lanjutkan ini. Ini belum sampai ke sana. Ini baru antara Sumatera dengan Kalimantan. dengan Kalimantan. Jadi sudah 2 pulau dilewati oleh Mas Jo. 2 pulau, Mas ya. Masuk Betul. pulau ketiga ya, Iya. Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan ini pulau yang sangat terkenal Pulau di kedua. Indonesia. Pulau kedua. Pulau kedua. Iya, terbesar. Ibu kota negara pun bakalan ke Kalimantan. Betul. Ini sosok Mas Jo sampai ke Kalimantan nih sahabat semua. Mari kita dengarkan bagaimana kisah dia di Kalimantan. Nah, jadi gimana nih Mas kisahnya selama di Kalimantan? Ya, selama kita di Kalimantan, kita kan sampai di Kalimantan Barat. Itu kita langsung diterima dengan saudara komunitas. Dengan saudara komunitas. Nah, Motor CB. heeh. Ya bukan sekedar CB sih sebenarnya. Jadi di situ saudara kita Dodo Grage. Dodo Grage. Dodo Grage. Jadi kita dibawa di kotanya Pontianak. Kita di Pontianak 3 malam. 3 malam. Kita di kota Pontianak itu 3 hari 3 malam. Di kota Pontianak. Betul. 3 hari 3 malam. Kita juga tinggal di sebelah bandara Pontianak, Supadio. Bandara Pontianak. Iya. Terus kita juga habis
Di Pontianak itu kita juga dibawa ke Tugu Katulistiwa. Tugu Katulistiwa. Di kota Pontianak itu. Habis dari Tugu, habis itu kita izin pamit, kita jalan langsung ke daerah lintas Kalimantan. Lintas Kalimantan. Betul. Jadi dari kota Pontianak menuju arah ke Sintang. Sintang. Jadi awalnya dari Kalimantan Barat tadi Mas ya. Betul. Masuk ke Kalimantan Barat, dijemput, langsung diajak keliling sampai ke Pontianak. Nah, jadi Mas selama di Kalimantan berapa hari itu Mas? Kalau di Kalimantan, khusus di Pulau Kalimantan itu kita sampai 1,5 bulan. Lama di sana Mas? Ya kita memang melewati Kalimantan Barat, langsung ke perbatasan negara. Perbatasan negara. Iya, antara Indonesia dengan Malaysia. Terus kita juga bukan sekedar Kalimantan Barat, ada Kalimantan Tengah. Dimasukin semua iya, ya? Pulau Kalimantan Selatan, Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Banjarmasin ya. Iya. Nah selama kan 1 bulan nih Mas di Kalimantan, pasti kisah Mas nih banyak lah di Kalimantan. Ini kan memang kalau Kalimantan ini kan termasuk pulau terbesar ya Mas ya, pulau terbesar. Dan juga dikelilingi sama sungai ya Mas ya, Sungai Kalimantan. Betul, ada Sungai Mahakam, ada Sungai Kapuas. Itu pengalaman yang sangat menarik lah menurut Mas di Kalimantan ini nih, bolehlah Mas ceritain sedikit. Ya karena kita kan begini, tidak untuk istilah perjalanan, ada perjalanan memang kita jalan wisata, ada jalan yang memang sekedar hobi. Jadi kita ini bisa dikatakan ya karena sifatnya modenya senyap, terus juga suasana masa COVID kan orang banyak tidak tahu. Jadi untuk perjalanan itu sendiri yang kita bilang ya kita jalanilah. Soalnya memang 2021 nih kan zaman COVID, bisa dikatakan kan daerah-daerah kan ada batasannya. Isolasi, ada betul sekali. Diisolasi lah bisa dikatakan. Jadi keluar masuk warga tuh memang dibatasin dan dicek juga. Apalagi dulu kan termasuk ada daerah zona merah ya Mas ya. Nah, jadi pengalaman di Kalimantan yang menurut Mas ada kesannya itu kan Mas ini sampai ke pedalamannya, masuk ke hutan. Betul. Melintasi sana ya. Dan saya saja melihat-lihat di internet lah ya, atau di YouTube, di media sosial, Kalimantan ini sangat menarik sahabat semua. Ya kalau untuk Kalimantan, untuk warga ramah tamahnya sangat kental. Sangat kental Mas ya. Keakrabannya, terus dari adat istiadat budayanya juga memang mereka, istilah bahasa kita itu di mana buminya dipijak, di situ langit dijunjung. Wow. Gitu. Jadi memang kesannya adat istiadatnya memang dijunjung tinggi. Betul. Ya Mas. Saling menghargai. Patut dicontoh. Karena kan kita melintas itu dari Sintang, dari Pontianak kota, Kabupaten Sintang, terus kita ke perbatasan Badau dulu. Iya. Nah dari Sintang ke Badau itu kita banyak melintas hutan. Hutan yang suasananya sih memang asri. Hutan Kalimantan. Hutan Kalimantan. Terus kita sampai Badau. Dari Badau kita melintas ke Entikong langsung. Entikong. Itu perbatasan Indonesia Malaysia. Jadi kita tidak balik arah ke Sintang, kita memang ada jalur memang memutari Danau Sentarum. Danau Sentarum.
Itu danau bisa dikatakan Taman Nasional. Taman Nasional Kalimantan sana ya. Ya, Taman Nasional Kalimantan Barat itu. Nah, Mas, Kalimantan ini kan termasuk ya sejenis ini kayak apalah Dayak Kalimantan kan, Dayak kan Kalimantan ya Mas ya. Betul. Nah, apa Mas sempatlah berkunjung? Kan ini namanya perjalanan kan. Betul. Sampai ke lokasi nggak mungkin kan kita pastilah ingin kenal seperti apa sih. Nah, Jadi itu sempat ketemu nggak Mas ya sama kalau warga yang masuk ke kita di perkampungan, di pedesaannya itu ya kita memang jumpa ya? dengan suku kita Dayak itu kan. Ketemu Mas ya? Ketemu Wah, tetua-tetua Dayaknya juga ketemu. ketemu ya. Heeh. Jadi kan bukan cuma dengar cerita Mas ya, Enggak. tapi sampai ke sana memang ketemu Iya, berbaur memang. kita juga masuk di daerah itu namanya ada Jagoy Babang, itu memang kampung budaya Kampung budaya. Iya. Daerah mana Mas? Bengkayang. Bengkayang. Iya. Nah, di situ di perbatasan Jagoy. Jagoy. Iya, Jagoy Babang. Ada nggak Mas? Ya namanya sana kan mungkin dokumentasi kalau sejenis foto ya ada. Tapi ini ya saya pengen tahu juga lah apa ada kenang-kenangan dari Kalimantan. Ada. Emang ada ya? Ada. Wah, tapi kan mungkin ya, jadi sosok Mas Ju mungkin nggak mau dia pamer atau apa ya, tapi dia ada kenang-kenangan nih dari Kalimantan nih. Ada. Sejenis apa tuh Mas? Ya, kalau dari Kalimantan itu kenang-kenangannya topi. Topi. Ya, terus mandau. Mandau Mas. Iya, Asli dari sana Mas ya? betul. Wow. Cuman kan kalau mandau kita tidak untuk ditunjukkan gitu. Benar Mas. Nah, tapi setidaknya kan sahabat semua dimanapun berada ini sedikit banyak pengen tahu lah apa sih kenang-kenangan dari Kalimantan untuk seorang Mas Jo yang keliling 34 provinsi ini. Bayangkan 34 provinsi dengan seorang diri tanpa teman, dengan menggunakan sepeda motor tua lagi. Ya, Jadi bukan orang sembarangan kalau mau melintas sendirian 34 provinsi. Boleh sahabat semua bayangkan, orang yang senormal-normalnya mungkin nggak ada yang mau 34 provinsi jalan sendirian, Indonesia dikelilingin. Nah, Mas Jo ini sampai ke daerah Kalimantan loh. Dari Sumatera kita bisa dibilang ini daerah Jambi, sampai ke Kalimantan menggunakan sepeda motor Mas ya. siap. Dapat kenang-kenangan sejenis topi asli dari Kalimantan Mas Iya. ya. Topi apa itu Mas? Kita dari Dayak. Dari Dayak langsung tapi ya. yang udah modern. Yang udah modern Nah, punya. sifatnya udah. Cuman di situ kan kalau kita dia ada ulosnya. Ulusnya. Ya, kalau kita orang Medan kan bilang ulos. Ulos. Ulos itu kayak Sejenis seperti batik atau ciri khas sendiri begitu. Kain. Oh, iya. Dia ada kain salnya. Gitu. ciri khas dari Kalimantan Dayaknya sana Iya. Mas ya. Terus sejenis pusaka ya bisa dikatakan pusaka lah kan. Iya, Mandau. Ini salah satu pusaka yang terkenal juga di daerah Kalimantan. betul. Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Tengah. Kalimantan Utara. Nggak mungkin nggak kenal warga Indonesia dengan namanya sosok pusaka Mandau kan. Mandau ini kan memang pusaka yang sangat bisa dikatakan Mistis. sekali. Karena ya kita memang bukan untuk namanya pusaka, bukan untuk kita mainan kan. Bukan buat mainan, betul Mas. Jadi ini pun bersyukur juga ibaratnya ketemu di sana dikasih kenang-kenangan Mas Iya, ya, asli dari sana. Asli. Kebetulan yang ngasih bukan kita. Kalau yang topi memang kita dari saudara kita Dayak. Dari Dayak. Yang mandau itu kita dari komunitas. Dari komunitas. Iya, komunitas motor. Nah, jadi selain Mas masuk ke pelosok pedalaman Kalimantan, selain dari situ Mas, kemana lagi nih Mas? Daerah sana tuh Mas yang sudah Mas Ya kita dari berbaur. Kita dari perbatasan tadi masuk dari Entikong, terus ke Jagoy, terus ke perbatasan Sambas, Aruk ya.
PLBN Aruk itu kan. Sambas ini kan tempat yang dulu pernah viral dulu ya, Mas? Iya, itu kejadian yang udah lama itu kan. Terus kita juga singgah di Keraton Sambas. Keraton Sambas sampai Mas ya. Betul, sampai. Kita juga jumpa dengan generasi penerus Sultan lah begitu Di daerah sana. di Keraton Sambas. Keraton itu. Sambas. Nah, Mas, selama Mas di Kalimantan mungkin yang masih Mas dekat lah, orang terdekat di sana yang pernah Mas kunjungi itu, Mas, siapa tahu nanti kan sampai ke sana videonya kan nonton, boleh. Apa kabar, Mas? Nah, Ya, untuk rekan-rekan, saudara-saudara, sahabat yang di Kalimantan, saudara-saudara Daya, halo, apa kabar semua? Semoga sehat, selamat, sejahtera, salam dari Jambi. salam dari Jambi. Oke, Mas. Nah, terus Mas sudah sebulan di sana. Eh, tapi namanya nggak tahu, Mas ya. Ada salah satu seorang di sana, Mas, namanya yang Mas kenal. Kalau Dekat. di sana, ya bisa kita mulai dari orang kita pribumi, ngomong kita bilang suku Dayaknya ada, Namanya siapa, Mas? namanya kita bilang ada Bang Erik, Bang Eri. Bang Yudi, Daerah di Kalimantan sana ya? Iya. Oh iya, iya. Yang sempat Mas singgah ya. ya komunitas juga Komunitas dia. di sana ya. Oke. Terus kita juga masuk dari Kalimantan Barat, kita masuk daerah Lamandau, Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Ya, Masuk semua. masuk, kita masuk juga ke Sampit. Terus kita jalan lagi masuk ke daerah Palangkaraya kota. Palangkaraya. Iya, Kotanya Mas ya. Iya, kota. Dari Palangka kita langsung ke daerah Banjarmasin. Banjarmasin. Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Betul. Wow, Kalimantan Selatan. Daerah Kalimantan ini memang sangat terkenal sahabat Iya, semua. jadi kita singgah di itu yang di Pasar Apung. Pasar Apung. Yang dulu terkenal dengan RCTI OK-nya. Iya. Ibu-ibu itu kalau kelahiran tahun 90-an mungkin ingat Tahu itu. ya, saya masih ingat itu. Oke. Iya, betul. Itu kan di atas perahu ya, Mas. Betul. Ya? Iya. Itu sampai situ, Mas ya. Kita sampai di situ. Nah, jadi selama di Kalimantan 1 bulan, Mas ya. 1 bulan setengah. 1 bulan setengah di Betul. Kalimantan aja, Mas Iya. ya. Ini masih di Pulau Kalimantan, ternyata lama juga 1 bulan setengah. Mas, jadi menurut saya mau bertanya nih. Nah, selama yang paling lama Mas singgahi itu kepulauan mana ya? Yang paling lama kita di K. Itu daerah mana tuh, Mas? Maluku Tenggara. Maluku Tenggara. Iya. Maluku Tenggara. Nanti kita sambung ke sana, Mas ya. Siap. Nah, jadi ini sangat panjang sekali nih perjalanannya nih. Mungkin nggak habis 1 hari ini kalau cerita. Jadi ini masih Kalimantan, masih di lokasi Kalimantan nih. Posisi cerita pengalaman kisah dari Mas Jo. Nah, Kalimantan pun belum semua diceritakan. Iya, belum habis semua. Ada kalau untuk Kalimantan Barat itu ada Bukit Kelam. Bukit Kelam. Itu bukit terbesar di Kalimantan. Iya, sama seperti yang sempat viral itu kan ada tembok raksasa di kedalaman Laut Jayapura itu. Ada, Mas ya? Ada. Tapi belum masuk nih ya. Iya. Wah, ini menarik untuk dibahas ini. Jadi Bukit Kelam itu bukit terbesar. Bukit terbesar di Kalimantan. Namanya Bukit Kelam. Bukan sekedar Kalimantan. Dunia. Iya. Wow. Ternyata Indonesia memiliki rahasia-rahasia tersembunyi. Betul. Peninggalan-peninggalan yang bersejarah yang tersembunyi ini. Mulai dari zaman prasejarah sampai sejarah sampai sekarang masih ada. Masih ada, Mas ya. Cuman belum terungkap. Belum terungkap. Nah, tadi yang saya bilang tembok yang di dalam laut tadi, Mas? Itu di Laut Jayapura. Laut Jayapura. Iya. Wow. Di Laut Jayapura ada peninggalan sejarah. Itu sepertinya zaman prasejarah. Zaman prasejarah. Iya. Sempat dihapus dari Google. Ya.
pencarian Google Maps. Iya. Nah Mas, ini kan saya pernah mendengar kota gaib Saranjana itu daerah Kalimantan juga kalau nggak Iya. salah. Itu Kalimantan mana tuh Mas? Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Heeh. Mas pernah nggak masuk ke sana tuh? Apa kan sebelumnya pasti Mas pernah dengar kan? Ya kalau untuk itu Saranjana kita tidak masuk. Lewat ya. Kita lewati. Tapi ibaratnya yang yang viral dulu kan lokasi Kalimantan Selatan nih. Mm-mm. Ini kan terkenal dengan kota gaib Saranjana yang Iya. pernah dieksplor kan pernah. sama orang kan. Iya, pernah. Nah, jadi Mas tahu kan daerah itu, tapi Mas lewat ya. Kita lewat. Lewat aja ya. Kita kan dari Kalimantan Selatan itu arah ke Pasir. Pasir. Iya, mau ke Kalimantan Timur. Arah ke Kalimantan Timur. Iya. Oh. Tapi berarti kan ngelewati ya Iya, tempat yang melewati. viral ini Iya. ya, kota gaib Saranjana. Nah, pengalamannya luar biasa ya sob. Ini masih seputaran Kalimantan. Hari sudah maghrib juga ini. Ini jujur emang saya tadi mulai start dari jam 4:30 untuk mendengarkan kisah Mas Ju. Nah, ini masih seputar Kalimantan Mas Iya, ya. siap. Ada lagi Mas? Ya kalau mau diceritakan tidak akan selesai nanti untuk Kalimantan 1,5 bulan kita ringkas cuma berapa menit. Benar. Iya benar. kan, nah jadi ya di lain waktu, di lain kesempatan mungkin bisa kita sambung lagi. Sambung lagi ya. Siap. Tapi sedikit lagi nih Mas. Mm-mm. Tadi Mas sampai ke Bukit Kelam ya. Kalau Bukit Kelam itu kan masih di area untuk wilayahnya masih di Provinsi Kalimantan Barat. Sampai Mas ke sana ya. Iya, sampai. Nah, bukit terbesar ya. Iya, bukit terbesar itu. Nah, secara ringkasnya aja Mas, di Kalimantan itu selain bukit sama sejarah yang di dalam laut tadi itu ada gak yang lain tuh Mas? Ya kalau untuk yang lain sih ya ada, seperti kalau yang sekarang ini kan pembangunan IKN. Nah, ini tadi lupa saya mau nyambung ke IKN. Jadi kan 2021. Itu belum rame. Ya, Mas 2022 awal 2021 Itu untuk ya. pembangunan IKN itu kan mulai rame-ramenya sekarang dari tahun 2003 kemarin. 2003. Tapi Iya. berarti Mas masuk ke sana Itu belum pembangunan ya? baru di situ baru ada titik 0 IKN. 0 IKN. Ya? Iya, kita tidak ke situ memang. Oh, tidak ke situ ya. Tidak. Kita masuk di kota Samarinda. Samarinda masuk Mas ya. Mm-mm. Wow. Kita dimasuk di kota Samarinda, kita tidak sempat juga ke daerah ini, daerah Kutai. Kita belum masuk Kutai. Ya, cuman kalau untuk kota Samarindanya udah kita malah. Oh. Nah, jadi saya pernah dengar nih Mas, ada satu jembatan dulu yang dibangun di daerah Kalimantan. Oh, jembatan Mahakam atau jembatan Kapuas? Jembatan. Iya, kan sekarang itu sudah 2 itu. Oh, sudah 2 Mas ya. Jembatan apa namanya Mas? Mahakam. Mahakam ya. Karena melintasi Sungai Mahakam itu. Iya. Kita di situ sekitar kota Samarinda ada 3 hari. Di Samarinda. Ini masih kepulauan Kalimantan semua Iya. Mas ya. Ini masih area Kalimantan. Kita juga sempat singgah di Pasir Penajam. Pasir Penajam ya. Balikpapan, baru masuk kota Samarinda, terus kita lanjut ke Kalimantan Utara. Nah ini Mas, mungkin kan belum semua detail kita ceritakan. Betul. Tentang Kalimantan nih Mas ya. Dari Kalimantan Mas selanjutnya ke pulau mana lagi nih Mas? Sulawesi. Betul. Wow, Sulawesi. Menarik juga ini untuk dibahas. Agak kareba. Nah, jadi sahabat semua, setelah perjalanan dari Pulau Kalimantan, Mas Jo ini memasuki Pulau Sulawesi. Benar ya Mas ya? Ini nyebrang lagi Mas ya? Nyebrang. Berapa lama tuh Mas? Singkat cerita dulu Mas. Nanti kita bahas lagi di lain kesempatan. Dari Kalimantan Utara kita menyeberang dari Nunukan, ya kan?
Dari Nunukan menyeberang ke Sulawesi itu 2 hari 2 malam juga. 2 hari 2 malam. Tapi sahabat semua, saya mohon izin dan maaf 1000 kali maaf karena hari sudah maghrib dan ini sudah masuk azan maghrib untuk di daerah Sumatera, khususnya Provinsi Jambi. Jadi saya cukupkan dulu di sini. Nanti lain waktu kita sambung kembali, Mas ya. Ya, Ini siap. cerita yang sangat menarik menurut saya untuk kita bahas dan kita jadikan pengalaman yang sangat berharga dari Siap. Mas Ju. Seorang diri 34 provinsi dilaluinya dengan menggunakan sepeda motor tua. Betul. Mas, lain kesempatan saya minta Mas bercerita lagi di Siap. channel saya. Amin. Dan terima kasih saya ucapkan untuk Mas, semoga sehat selalu, Sehat salam selalu. sejahtera. Sejahtera kembali. Terima kasih Mas. Terima kasih kembali. Baik sahabat semesta, di lain waktu dan kesempatan kita akan kembali lagi ke tempat Mas Ju. Salam sahabat semesta.